Zukri Misran dan Nasarudin Senin pagi akhirnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan. Pasangan ini terpilih dari hasil Pilkada serentak Desember tahun lalu. Gubernur Riau Samsuar atas nama Mendagri melantik pasangan ini di Balai Pelangi Kompleks Kediaman Dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan merupakan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Pelantikan ini memiliki makna yang strategis dalam rangka kelanjutan kepemimpinan dan kelangsungan proses pembangunan di Kabupaten Pelalawan. Untuk itu, ia berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan yang baru dilantik dengan amanah yang dibawa agar dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Pelalawan. Karena itu, Gubernur meminta Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan untuk merangkul semua elemen dan melakukan koordinasi yang baik dengan DPRD, Forkopimda Pelalawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Pelalawan. Selain itu, Gubernur juga berharap Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan yang baru agar dapat bekerja ekstra dalam menangani protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan COVID-19 serta dapat memulihkan ekonomi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Itu kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik, dengan amanah yang telah diberikan kepada saudara, akan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi Kabupaten Pelalawan. Besarnya harapan masyarakat Pelalawan pasti tertumpu kepada saudara, karena ada harapan besar yang akan membawa perubahan yang lebih baik. Setelah dilantiknya saudara pada hari ini, maka diharapkan kepada saudara untuk dapat merangkul seluruh kalangan di masyarakat. Lakukan koordinasi yang baik bersama DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, serta semua pihak dan elemen masyarakat untuk bersatu demi kemajuan Kabupaten Pelalawan. Saatnya kita melangkah bersama untuk membangun Pelalawan dan Provinsi Riau yang lebih maju, dengan mewujudkan janji-janji politik dalam kampanye yang lalu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Pada saat ini dibutuhkan kerja yang lebih ekstra sehingga dapat menangani dengan baik protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan pasien positif dan juga dapat memulihkan ekonomi masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Begitu pula pelaksanaan vaksinasi. Mari kita sukseskan sehingga tidak terjadi peningkatan pandemi COVID-19 di Kabupaten Pelalawan dan Provinsi. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Gubernur Riau Samsuar menyampaikan ungkapan duka citanya atas wafatnya 53 personil TNI Angkatan Laut dalam tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Ungkapan itu disampaikan Gubernur sebelum menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Zukri Misran dan Nasarudin di Balai Pelangi Kompleks Kediaman Dinas Gubernur Riau. Dalam kesempatan itu, Gubernur langsung meminta seluruh undangan yang hadir untuk mengheningkan cipta dan berdoa menurut agama masing-masing. Sebelum saya menyampaikan sambutan, marilah kita bersama menundukkan kepala sambil mengheningkan cipta, dan kami mohon kita berdiri sehubungan dengan tenggelamnya, Panglima TNI telah mengumumkan tenggelamnya kapal Nanggala 402 dan dinyatakan 53 prajurit TNI Angkatan Laut telah gugur dalam pelaksanaan tugasnya. Karena itu, melalui kesempatan ini, mari kita mengenai cipta sambil berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga arwah para pahlawan, para prajurit TNI Angkatan Laut mendapat tempat sebaiknya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman dan kesabaran menerima cobaan ini. Mengenai cipta, mulai. Untuk diketahui, dari 53 prajurit yang gugur, salah seorang diantaranya adalah putra Bugaraya Siak, Provinsi Riau, yakni Sertu Eko Setiawan. Terkait itu, Gubernur Samsuar membenarkan bahwa almarhum Sertu Yoto Eko Setiawan memang berasal dari Siak. Ia menjelaskan Sertu Eko Setiawan adalah putra dari Kris Handoko
yang juga dikenal di Siak dengan nama Marno Kumis. Almarhum berasal dari Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Larangan mudik yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 melalui Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah sudah mulai terasa di Terminal Bandaraya Payung Sekaki, Pekanbaru. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru, Henry Tambunan mengatakan, hal tersebut sudah bisa terlihat dari menurunnya jumlah penumpang setiap harinya. Dalam Halo Barabas Pagi di Radio Barabas, Henry mengatakan awal bulan ini memang ada peningkatan jumlah penumpang ke arah Pulau Jawa. Tidak hanya jumlah penumpang yang akan melakukan keberangkatan saja yang mengalami penurunan, Henry juga menjelaskan jumlah penumpang yang datang ke Terminal BRPS juga mengalami penurunan. Sebelum memasuki bulan puasa, jumlah penumpang perharinya yang berangkat dan datang di Terminal BRPS sekitar 2.500 sampai 3.000 penumpang. Dalam beberapa hari belakangan ini, jumlah penumpang menurun menjadi sekitar 2.100 orang. Ya, jadi perlu kami informasikan bahwa kondisi terminal sejak bulan April itu sejak ada pengumuman larangan mudik. Jadi sejak awal April masih ada peningkatan penumpang. Nah, tapi sejak 2 minggu terakhir itu penumpang semakin sepi, semakin berkurang. Bahkan dalam 3 hari belakangan itu sudah ada penurunan penumpang aktivitas yang ada dalam terminal itu berkurang sampai 10-20%. Sudah jauh berkurang. Jadi misalnya nih sebelumnya data penumpang yang kita data per harinya itu 2.500, 2.600, 700 bahkan sampai 3.000. Sekarang sudah menurun sampai hanya 2.100. Itu seluruhnya penumpang AKDP yang berangkat, yang datang dan lintas. Jadi dikalkulasi menjadi sekitar 2.100. Jadi sudah jauh berkurang, jauh menurun. Keberangkatan itu sekitar paling sekarang ini sekitar 500-an, 500-400 karena sudah jauh menurun. 500 ini jumlah penumpang atau kendaraan? Jumlah penumpang. Oh, jumlah penumpangnya. Itu terbanyak kemana, iya, Bang? Itu kemarin itu sewaktu awal bulan itu ke Pulau Jawa. Nah, sampai hari ini juga masih dominan ke arah Pulau Jawa karena ke arah Sumatera Utara. Biasanya kita penumpang kita yang banyak itu ke Sumatera Utara. Sampai sejauh ini ada informasi dari PO mungkin yang akan melaksanakan angkutan mudik Lebaran nanti? Sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan bahwasanya kan dilarang mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Jadi kita minta informasi dari PO-PO yang bersangkutan, ada yang sudah akan tidak beroperasi mulai tanggal 4 mungkin terakhir yang ke arah Lampung, Bengkulu. Juga ke arah Sumatera Utara sudah tidak mengambil penjualan tiket dari tanggal 6. Ada yang mulai tanggal 5, ada yang mulai tanggal 6. Jadi artinya BRPS tidak menutup layanan, tapi PO-PO sudah tidak menjual menjual seat lagi, tiket lagi gitu ya? Iya, khususnya untuk akap, karena memang larangan itu jelas bahwa jadi tidak ada lagi yang menjual tiket pada saat itu. Misalnya nih ada beberapa bus yang PO yang memang mereka sudah tidak menjual tiket mulai terhitung dari tanggal 4, ada yang tanggal 3, ada yang tanggal 5 gitu. Tapi kalau antar kota dalam provinsi masih jalan ya? Masih jalan. Dan KDP masih jalan. Dan itu kalau dari pengamatan kita ada peningkatan atau seperti apa sekarang, Bang? Itu juga tidak ada peningkatan. Memang jauh menurun, ya, sangat jauh menurun. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.
Sejak diberlakukan tes genos COVID-19 bagi calon penumpang angkutan darat di Bandaraya Payung Sekaki atau BRPS Pekanbaru, belum ditemukan adanya calon penumpang yang hasil tesnya positif COVID-19. Hal ini disampaikan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A BRPS Pekanbaru Henry Tambunan dalam Halo Barabas Pagi di Radio Barabas Sabtu pagi. Lebih lanjut, menurut Henry, dalam melaksanakan tes genos ini, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Tes genos sendiri dilakukan secara random terhadap 10 orang calon penumpang setiap harinya dan sudah dilakukan semenjak tanggal 12 April lalu. BRPS termasuk 54 terminal tipe A di Indonesia yang melaksanakan tes genos bagi calon penumpangnya. Nah, jadi sementara juga Gubernur kan juga membolehkan bahwasanya mudik lokal juga boleh antara kabupaten. Nah, jadi sampai hari ini petunjuk untuk informasi terminal tutup itu tidak ada, dan sampai juga posko angkutan juga sampai hari ini belum ada posko mudik ya, posko angkutan lebaran. Yang kedua, kita juga di terminal kemarin juga memulai tanggal 12 April kita juga mengadakan tes genos yang diambil random dari penumpang yang berangkat ataupun yang sebagian yang datang. Kita ambil random 10 orang per hari, dan mudah-mudahan sudah 100 lebih yang kita random itu negatif semua. Belum ada ketemu yang positif, dan itu kita bekerjasama dengan dari Dinas Kesehatan yang legalisasinya ditandatangani oleh dari Puskesmas Payung Sekaki. Jadi itu yang kita lakukan sekarang di terminal. Sampai sekarang masih terus dilakukan cek genos ini? Ya, kita lakukan karena kita kemarin dari 130 terminal se-Indonesia, salah satu yang dapat itu sekitar 54 terminal tipe A. Salah satunya Bandaraya Payung Sekaki dengan kantong plastik yang diberikan itu 300 buah. Jadi kita memberikan random itu sampel itu 10 orang per hari. Berarti itu untuk 1 bulan. Jadi terus kita rutin lakukan setiap hari. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.